Kesempurnaan setiap ibadah yang terlakukan karena adanya keyakinan yang menyertainya. Semakin kuat keyakinan yang menyertai suatu ibadah, maka semakin sempurna ibadah tersebut. Keyakinan itu akan dihantarkan oleh ilmu pengetahuan. Karenanya, mengilmui setiap bentuk peribadatan adalah keniscayaan untuk meraih ibadah yang baik dan sempurna. Dan hanya ibadah yang sempurnalah yang akan mampu memberikan pengaruh dan menghadirkan perbaikan akhlak bagi pelakunya. Bagaimanakah hakikat ibadah haji? Cucunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu an, menyampaikan makna hakikat ibadah haji dalam dialog dengan murid beliau yang bernama Asyibli. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji dan Asyibli menemuinya untuk menyampaikan padanya apa-apa yang dialaminya selama melaksanakan ibadah haji. Wahai Syibli, bukankah Anda telah mengerjakan ibadah haji? Benar, wahai putra Rasulullah. Apakah Anda telah berhenti di miqat, lalu menanggalkan semua pakaian yang terjahit, yang terlarang bagi orang yang sedang mengerjakan haji, kemudian mandi? Ya, benar. Adakah Anda ketika berhenti di miqat juga meneguhkan niat untuk berhenti dan menanggalkan semua pakaian maksiat dan sebagai gantinya mengenakan pakaian taat? Tidak. Dan pada saat menanggalkan semua pakaian yang terlarang itu, adakah Anda menanggalkan dari diri Anda semua sifat-sifat riya, nifak, serta segala yang diliputi syubhat? Tidak. Dan ketika mandi dan membersihkan diri sebelum memulai ihram, adakah Anda berniat mandi dan membersihkan diri dari segala pelanggaran dan dosa-dosa? Tidak. Kalau begitu, Anda tidak berhenti di miqat. Anda tidak menanggalkan pakaian yang terjahit, dan Anda tidak pula mandi membersihkan diri. Dan ketika Anda mandi dan berikhram serta mengucapkan niat untuk memasuki ibadah haji, adakah Anda menetapkan niat untuk membersihkan diri dengan cahaya taubat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak. Dan pada saat niat berikhram, adakah Anda berniat mengharamkan atas diri Anda segala yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla? Tidak. Dan ketika mulai mengikat diri dalam haji, adakah Anda pada waktu yang sama melepaskan juga segala ikatan selain bagi Allah? Tidak. Kalau begitu, Anda tidak membersihkan diri, tidak berikhram, dan tidak pula mengikat diri dalam haji. Bukankah Anda telah memasuki miqat, lalu sholat ihram 2 rakaat, dan setelah itu mulai rukun talbiyah?
Ya. Apakah ketika memasuki miqat Anda meniatkannya sebagai ziarah menuju keridhaan Allah? Tidak. Dan ketika sholat ihram 2 rakaat, adakah Anda berniat mendekatkan diri bertaqarrub kepada Allah dengan mengerjakan suatu amal yang paling utama di antara segala macam amal, yaitu sholat, yang juga merupakan kebaikan yang di antara kebaikan-kebaikan yang dikerjakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak. Kalau begitu, Anda tidak memasuki miqat, Anda tidak bertalbiyah, dan Anda tidak sholat ihram 2 rakaat. Apakah Anda telah memasuki Masjidil Haram dan memandang Ka'bah serta sholat di sana? Ya, benar. Ketika Anda memasuki Masjidil Haram, adakah Anda berniat mengharamkan atas diri Anda segala macam pergunjingan terhadap diri kaum muslimin? Tidak. Dan ketika sampai di kota Mekah, adakah Anda mengukuhkan niat untuk menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya tujuan? Tidak. Kalau begitu, Anda tidak memasuki Masjidil Haram, tidak memandang Ka'bah, dan tidak pula bersolat di sana. Apakah Anda telah bertawaf mengelilingi Ka'bah, Baitullah, dan mengerjakan rukun-rukunnya? Ya. Pada saat bertawaf, adakah Anda berniat berjalan dan berlari menuju keridhaan Allah yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang tersembunyi? Tidak. Kalau begitu, Anda tidak bertawaf mengelilingi Baitullah, dan Anda juga tidak mengerjakan rukun-rukunnya. Dan apakah Anda telah berjabatan tangan dengan Hajar Aswad dan berdiri bersolat di tempat makom Ibrahim? Ya. Mendengar jawaban itu, Sayyidina Ali Zainal Abidin tiba-tiba menangis, berteriak dan meratap dengan suara rintihan yang menyayat hati, seolah beliau akan meninggalkan dunia ini, seraya berucap, "Oh, barang siapa yang berjabat tangan dengan Hajar Aswad, seakan-akan dia telah berjabat tangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ingatlah baik-baik wahai insan yang merana dan sengsara. Janganlah sekali-kali berbuat sesuatu yang menyebabkan engkau kehilangan kemuliaan agung yang telah engkau capai, dan membatalkan kehormatan itu dengan pembangkanganmu terhadap Allah dan mengerjakan yang diharamkannya, sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang yang bergelimang dalam dosa-dosa." Kemudian beliau berkata lagi, ketika berdiri di makom Ibrahim, adakah Anda mengukuhkan niat untuk tetap berdiri di atas jalan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan jauh-jauh segala maksiat? Tidak. Dan ketika sholat 2 rakaat di makom Ibrahim, adakah Anda berniat mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sholat beliau, serta menentang segala bisikan syaitan? Tidak. Kalau begitu, Anda tidak berjabat tangan dengan Hajar Aswad.
Anda tidak berdiri di maqam Ibrahim, dan Anda juga tidak pula sholat 2 rakaat di dalamnya. Adakah Anda telah mendatangi dan memandangi telaga Zam-Zam dan meminum airnya? Ya. Apakah Anda pada saat memandangnya berniat menunjukkan pandangan Anda kepada semua bentuk kepatuhan kepada Allah, serta memejamkan mata terhadap setiap maksiat kepadanya? Tidak. Kalau begitu, Anda tidak memandanginya, dan Anda tidak pula meminum airnya. Apakah Anda telah mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah dan berjalan pulang pergi antara kedua bukit itu? Ya, benar. Dan pada saat-saat itu, Anda menempatkan diri Anda di antara harapan akan rahmat Allah dan ketakutan menghadapi azabnya? Tidak. Kalau begitu, Anda tidak mengerjakan sa'i, dan Anda tidak pula berjalan pulang pergi antara keduanya. Anda telah pergi ke Mina? Ya. Ketika itu, adakah Anda menguatkan niat akan berusaha sungguh-sungguh agar semua orang selalu merasa aman dari gangguan lidah, hati, serta tangan Anda sendiri? Tidak. Kalau begitu, Anda belum pergi ke Mina, dan Anda telah wukuf di Arafah, mendaki Jabal Rahmah, mengunjungi Wadi Namirah, serta menghadapkan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala di bukit-bukit Sakharat? Ya, benar. Ketika berdiri wukuf di Arafah, adakah Anda dalam kesempatan itu benar-benar menghayati makrifat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, serta mendalami pengetahuan tentang hakikat ilmu yang akan menghantarkanmu kepadanya? Dan apakah ketika itu Anda menyadari benar-benar betapa Allah yang maha mengetahui, meliputi segala perbuatan, perasaan, serta kata-kata hati sanubari Anda? Tidak. Dan ketika mendaki Jabal Rahmah, adakah Anda sepenuhnya mendambakan rahmat Allah bagi setiap orang mukmin, serta mengharapkan bimbingannya atas setiap orang muslim? Tidak. Dan ketika berada di Wadi Namirah, apakah Anda berketetapan hati untuk tidak mengamarkan atau memerintahkan sesuatu yang ma'ruf sebelum Anda mengamarkannya pada diri Anda sendiri, dan tidak melarang seseorang melakukan sesuatu sebelum Anda melarang diri Anda sendiri? Tidak. Dan ketika berdiri di bukit-bukit di sana, adakah Anda menyadarkan diri Anda bahwa tempat itu menjadi saksi atas segala kepatuhan pada Allah, dan mencatatnya bersama-sama para malaikat pencatat atas perintah Allah, Tuhan sekalian alam? Tidak. Kalau begitu, Anda tidak bertawaf di Arafah, Anda tidak mendaki Jabal Rahmah, Anda tidak mengenal Wadi Namirah, dan Anda tidak pula berdoa di tempat-tempat itu. Apakah Anda telah melewati kedua bukit Al-Alamain dan mengerjakan 2 rakaat sholat sebelumnya, dan setelah itu meneruskan perjalanan ke Muzdalifah, memungut batu-batu di sana, kemudian melewati Masy'arul Haram? Ya. Dan ketika sholat 2 rakaat, adakah Anda meniatkannya sebagai sholat syukur
pada malam menjelang tanggal 10 Zulhijjah dengan mengharapkan tersingkirnya segala kesulitan serta datangnya segala kemudahan? Tidak. Dan ketika lewat di antara kedua bukit itu dengan sikap lurus tanpa menoleh kanan atau ke kiri, adakah Anda saat itu meneguhkan niat untuk tidak bergeser menyeleweng dari ajaran agama Islam, agama yang hak, baik ke kanan ataupun ke kiri? Tidak dengan hatimu, tidak pula dengan lidahmu, ataupun dengan gerak-gerik anggota tubuhmu yang lain? Tidak. Dan ketika menuju Muzdalifah dan memungut batu-batu di sana, adakah Anda berniat membuang jauh-jauh dari dirimu segala macam maksiat dan kejahilan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus menguatkan hatimu untuk tetap mengejar ilmu dan amal yang diridhoi Allah? Tidak. Dan ketika melewati Al-Masy'arul Haram, adakah Anda mengisyaratkan pada diri Anda sendiri agar bersyiar seperti orang-orang yang penuh takwa dan takut kepada Allah Azza wa Jalla? Tidak. Kalau begitu, Anda tidak melewati Alamain. Anda tidak sholat 2 rakaat. Anda tidak berjalan ke Muzdalifah. Anda tidak memungut batu-batu di sana. Dan Anda tidak pula lewat di Masy'arul Haram. Wahai Shibli, apakah Anda telah mencapai Mina, melempar jumroh, mencukur rambut, menyembelih kurban, bersolat di Masjid Khaif, kemudian kembali ke Mekah dan mengerjakan tawaf ifadah? Ya, benar. Sampai di sini, sampai di Mina, ketika melempar jumroh, adakah Anda berketetapan hati bahwa Anda kini telah sampai ke tujuan dan bahwa Tuhanmu telah memenuhi untukmu segala hajatmu? Tidak. Dan pada saat melempar jumroh, adakah Anda meniatkan dalam hati bahwa dengan itu Anda melempar para musuh, yaitu iblis, serta memeranginya dengan disempurnakannya ibadah hajimu yang amat mulia itu? Tidak. Dan pada saat mencukur rambut, adakah Anda berketetapan hati bahwa dengan itu Anda telah mencukur dirimu dari segala kenistaan, dan bahwa Anda telah keluar dari segala dosa-dosa seperti ketika baru lahir dari perut ibumu? Tidak. Dan ketika sholat di Masjid Khaif, apakah Anda berniat untuk tidak memiliki perasaan khauf atau takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dosa-dosamu sendiri, dan bahwa Anda tiada mengharapkan sesuatu kecuali rahmat Allah? Tidak. Dan pada saat memotong hewan kurban, adakah Anda berniat memotong urat ketamakan dan kerakusan dan berpegang pada sifat wara' yang sesungguhnya, dan bahwa Anda mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela memotong leher putra kecintaannya, buah hatinya, dan penyegar jiwanya, agar menjadi teladan bagi manusia sesudahnya, semata-mata demi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Dan ketika kembali ke Mekah dan mengerjakan tawaf ifadah, adakah Anda meniatkan berifadah dari pusat rahmat Allah kembali kepada kepatuhan terhadapnya, berpegang teguh pada kecintaan kepadanya, menunaikan segala perintahnya, serta bertaqarrub selalu kepadanya? Tidak. Kalau begitu, Anda tidak mencapai Mina. Anda tidak melempar jumroh. Anda tidak mencukur rambut.
Anda tidak menyembelih kurban, Anda tidak mengerjakan manasik, tidak bersolat di Masjid Khauf, tidak bertawaf, tawaful ifadah, dan tidak pula mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu. Kembalilah, laksanakan ibadah haji tahun berikutnya, sebab sesungguhnya Anda belum menunaikan ibadah haji.